Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, mahasiswa MPDR angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan menjawab tugas 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, poin penting yang terdapat pada artikel revitalisasi budaya di era digital dan eksplorasi dampak media sosial terhadap dinamika sosial budaya di tengah masyarakat adalah sebagai berikut. Pendekatan kualitatif, penelitian menggunakan analisis mendalam terhadap literatur dan konten media sosial untuk memahami fenomena revitalisasi budaya digital. Kedua, peran media sosial. Media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga menjadi platform untuk partisipasi politik, aktivisme, dan perkembangan ekonomi kreatif. Platform untuk partisipasi politik, aktivisme, dan perkembangan ekonomi kreatif. Ketiga, implikasi multidisiplin. Dampak media sosial terhadap dinamika sosial budaya membutuhkan pemikiran dari berbagai perspektif seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik. Keempat, inklusivitas teknologi. Revitalisasi digital harus memastikan akses teknologi yang inklusif agar revolusi digital tidak meninggalkan sebagian masyarakat. Kelima, perubahan budaya media sosial memainkan peran sentral dalam mengubah cara masyarakat menggunakan dan menciptakan dan memahami budaya. Dari paparan poin di atas dikaitkan dengan yang terjadi di sekolah SDN 3 Mulia Mekar, fenomena ini dapat terlihat dari berbagai aspek. Pendidikan digital, media sosial digunakan sebagai alat pembelajaran, memungkinkan siswa untuk mengakses informasi secara lebih luas dan berinteraksi dengan guru serta teman secara virtual. Kemudian, partisipasi sosial, media sosial menjadi platform bagi siswa dan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mendukung gerakan lokal. Pertanyaan yang kedua, poin penting yang terdapat pada artikel pendidikan multikultural, konsepsi, urgensi, dan relevansinya dalam manajemen pendidikan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Konsep pendidikan multikultural dipandang sebagai filsafah yang menghormati keragaman budaya dan etis. Ini mencangkup gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan yang diakses oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural membentuk peserta didik yang bangga akan identitas budaya dan bahasa mereka, sekaligus mengakui, menerima, dan menghormati perbedaan yang dimiliki orang lain untuk menciptakan harmoni sosial. Ketiga, relevansi dengan Islam. Perspektif Islam mendukung nilai-nilai pendidikan multikultural. Al-Quran menekankan bahwa Tuhan memuliakan manusia dan menciptakan perbedaan di antara mereka untuk saling mengenal, menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis. Keempat, urgensi dalam pendidikan Islam. Pendidikan multikultural relevan dalam manajemen pendidikan Islam di Indonesia, di mana keberagaman budaya dan agama merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai ini mendukung integrasi sosial dalam lingkungan pendidikan. Dari paparan poin penting di atas dikaitkan dengan yang terjadi di sekolah SDN 3 Mulia Mekar, fenomena ini dapat terlihat dalam beberapa aspek. Jika diterapkan, konsep pendidikan multikultural dapat digunakan untuk memperkuat toleransi dan kerjasama antar siswa yang berasal dari latar belakang budaya, etnis, atau agama yang berbeda. Contoh penerapannya bisa meliputi kegiatan seperti diskusi lintas budaya, festival budaya sekolah, atau kolaborasi dalam tugas kelompok yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks daerah seperti Purwakarta dengan warisan budaya Sunda dan keberagaman agama, pendidikan multikultural bisa menginspirasi siswa untuk lebih menghargai warisan lokal sekaligus memahami kontribusi utama yang terdapat pada artikel peran teknologi dan pembelajaran dalam meningkatkan literasi digital matematika adalah sebagai berikut.
Pertama, pentingnya teknologi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK semakin mempengaruhi dunia pendidikan, sehingga penting bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi demi meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, tujuan penelitian. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang melibatkan 30 siswa di SMA Dwi Jendra pada tahun pelajaran 2021-2022. Keempat, hasil penelitian menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dengan peningkatan sebesar 7,88% pada siklus pertama dan 19,25% pada siklus kedua. Kelima, peran teknologi pembelajaran. Media berbasis teknologi membantu siswa memahami materi lebih baik, sehingga ada dampak langsung terhadap peningkatan hasil belajar. Dari paparan poin-poin di atas dikaitkan dengan yang terjadi di sekolah SDN 3 Mulia Mekar. Fenomena ini dapat terlihat dari beberapa aspek jika diterapkan adopsi teknologi dalam pembelajaran. Di beberapa sekolah di Indonesia, termasuk daerah saya, penggunaan teknologi masih memiliki tantangan seperti ketersediaannya perangkat, akses internet, dan literasi digital guru dan siswa. Namun, sudah banyak yang dimanfaatkan pada perangkat seperti laptop, proyektor, atau aplikasi pembelajaran efek positif teknologi. Seperti di penelitian, teknologi yang diterapkan dengan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Contohnya, melalui penggunaan platform seperti Google Classroom, Zoom, atau modul berbasis animasi digital yang interaktif. Langkah kedepannya untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, pelatihan bagi guru tentang media pembelajaran berbasis teknologi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini akan memastikan penguasaan teknologi yang optimal. Pertanyaan yang keempat, poin utama yang terdapat pada artikel peran teknologi dan pembelajaran dalam meningkatkan analisis poin penting dalam artikel Language, Culture, and Education in Internationalizing University, Perspective and Practice of Factuality, Students and Staff. Berdasarkan ringkasan artikel yang diberikan, berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas. Pendekatan multidimensi dalam memahami pendidikan internasional. Buku ini menggunakan perspektif etnografi untuk memahami kompleksitas pendidikan internasional, menggabungkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, fakultas mahasiswa, dan staf, menganalisis pengalaman nyata di Universitas Kanada sebagai studi kasus, keberagaman budaya dan modal antar budaya. Fokus utama pada pengembangan kompetensi antar budaya dalam konteks pendidikan tinggi, eksplorasi mengenai tantangan dan peluang yang muncul dari berbagai budaya. Penekanan pada pentingnya membangun modal antar budaya sebagai bagian dari proses internasionalisasi. Dominasi bahasa Inggris dan multi-language. Analisis kritis terhadap demonisasi bahasa Inggris dalam konteks akademi internasional. Pembahasan tentang masalah-masalah bahasa yang dihadapi oleh komunitas akademik multikultural. Pengembaraan praktik multilingualisme dalam pengalaman sehari-hari dan pedagogis. Implikasi untuk kebijakan dan praktik pendidikan tinggi, menyoroti pentingnya memperhatikan keragaman linguistik dan budaya dalam kebijakan universitas, memberikan wawasan aplikatif untuk konteks serupa di seluruh dunia, mendorong praktik yang lebih inklusif dalam institusi pendidikan yang didominasi Anglo. Internasionalisasi yang etis, menentang pembuatan kebijakan untuk mengevaluasi kembali nilai dan kualitas kegiatan internasionalisasi, menekankan pentingnya komitmen etnis dalam proses internasionalisasi pendidikan tinggi, menyarankan pendekatan yang lebih holistik dan bertanggung jawab dalam praktek internasionalisasi, metodologi kolaboratif dan holistik,
penulisan kolaboratif dari berbagai departemen dan peran di universitas, pendekatan holistik yang mencakup berbagai perspektif dalam satu institusi dan memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan dan praktik pendidikan yang internasional. Artikel ini dampaknya memberikan kontribusi penting untuk diskusi tentang internasionalisasi pendidikan tinggi dengan menawarkan refleksi kritis dan mendalam dari pengalaman nyata di Universitas Kanada yang dapat menjadi pembelajaran berharga bagi institusi pendidikan di seluruh dunia. Link artikel sudah disediakan di bawah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.